Kali ini saya akan perkenalkan satu huruf kanji lagi, yaitu kanji mono. Kanji mono sebenarnya ada dua. Yang satu yang begini, yang satu yang begini. Nah, saya akan perkenalkan yang ini dulu ya. Jadi kanji ini, bacaan kunyominya adalah mono. Ya. Cara menulisnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu ya cara menulisnya. Kanji ini artinya adalah apa ya? Orang, ya. Jadi kata apapun ya, kalau nanti dirangkai dengan kanji ini, maka akan memiliki arti yang berhubungan dengan orang. Entah profesi, entah orang sebagai personal aja atau kayak peserta gitu misalnya. Nah, kanji ini punya ongyomi yaitu sha. Ya. Tapi kadang-kadang bunyi sha ini bisa berubah menjadi ja pada bacaan-bacaan tertentu ya. Jadi ongyominya adalah sha, kemudian kunyominya adalah mono. Kanji ini masuk level N4 dan ini ya, semua cara baca itu lumayan banyak dipakai. Jadi kita harus hafal kapan dia dibaca begini, kapan dia dibaca begitu. Nah, gitu ya. Nah, saya akan mulai dari kata yang pakai ongyomi dulu ya. Saya akan mulai dari ongyomi yang sha dulu. Kata-kata yang bisa dirangkai dengan kanji ini dalam bacaan sha, misalnya adalah isha. Ya, isha itu artinya adalah dokter, termasuk kata benda dong ya. Karena apapun yang kata yang bisa dibentuk dengan kanji ini ya karena dia adalah orang, maka selalu masuk kata benda ya. Oke. Isha artinya dokter. Tapi ini lebih sebagai profesi ya. Jadi kalau kalian nanti manggil dokter atau ada dokter dok gitu. Jangan pakai isha enggak gitu ya. Kalau panggilan seperti itu biasanya pakainya sensei gitu. Atau mungkin malah pakai pelafalan Inggrisnya aja, dokta. Jadi isha itu umumnya dipakai untuk profesi ya. Misalnya apa? Contoh kalimat nih kayak gini. Yamada-san no oku-san wa isha desu. Istrinya si Yamada itu seorang dokter. Nah gitu ya, itu isha. Jadi jangan pakai isha enggak gitu ya. Dok bukan isha gitu, enggak. Sensei gitu harusnya. Ya kan sensei itu tidak selalu artinya guru. Berikutnya adalah kata masih pakai ongyomi sha ya. Shouhisha. Shouhisha itu ya, shouhi saja artinya adalah mengkonsumsi, konsumsi gitu ya. Shouhisha berarti orang yang mengkonsumsi atau lebih enaknya kita bilang konsumen ya. Shouhisha itu konsumen. Nah, contoh kalimat dengan kata shouhisha ini misalnya Oku no shouhisha wa shouhizei hantai ni tachiagatta. Jadi banyak konsumen yang berdiri menentang ini ya, pajak konsumsi. Nah gitu artinya shouhisha ya. Kata berikutnya adalah gakusha. Gaku ini kalau yang kayak gini ya, ada gaku-gakunya ini udah pasti berhubungan dengan ilmu, keilmuan. Jadi gaku seperti ini. Kemudian ada sha. Berarti ada orang yang berhubungan dengan akademis. Tapi arti sebenarnya yang lebih enak kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah orang yang terpelajar. Mau sarjana, mahasiswa, atau mungkin profesor juga itu bisa disebut gakusha ya. Contoh kalimat dengan kata gakusha ini misalnya Smith Kyoju wa eigo gaku de wa saikou kyū no gakusha no hitori to mitomerarete iru. Profesor Smith dikenal sebagai salah satu sarjana terhebat dalam ilmu bahasa Inggris. Seperti itu contohnya ya, gakusha. Kata berikutnya adalah kisha. Kisha itu artinya reporter atau jurnalis. Kanji ki pada kata kisha itu ada arti ini ya, menulis, scribing ya, menulis. Kemudian ada artinya menarasikan juga, sepertinya begitu. Yang ki-nya ya.
Nah, kemudian sya-nya tadi orang. Orang yang menarasikan, orang yang menulis narasi kayak gitu mungkin ya. Jadinya apa? Wartawan, jurnalis. Nah, kayak gitu. Nah, contoh kalimat ini gampang saja ya. Dengan kata kisha misalnya, sono jose wa kisha dato omotte ita. Saya pikir dia seorang wartawan. Tuh ya, seorang jurnalis gitu. Berikutnya adalah kata roudosha. Roudosha. Jadi roudo itu adalah kerja artinya ya. Ya, biasanya kerja yang identik dengan kerja fisik. Mungkin kayak kerja konstruksi gitu misalnya. Itu roudo ya. Kerja yang berhubungan dengan fisik. Jadi roudosha orang yang melakukan pekerjaan fisik atau pekerjanya ya. Kemudian contoh kalimat gampang saja. Roudosha wa ippang ni 1日に8時間に働く. Pekerja selama satu hari umumnya kerja selama 8 jam. Ya. 1日に8時間働く. Roudosha ya, artinya pekerja. Kata berikutnya adalah gyosha. Nah, gyosha itu adalah artinya ini ya, pelaku bisnis. Pelaku bisnis, kanji gyo pada kata gyosha itu umumnya berhubungan dengan satu kayak apa ya, industri bisnis kayak gitu. Umumnya ya, berarti ada yang tidak gitu. Nah, kemudian sya-nya tadi adalah mono. Mono yang artinya orang, jadi orang yang melakukan bisnis. Ya, pebisnis berarti kan gitu. Nah, kata gyosha ini biasanya disambung dengan banyak kata lain. Misalnya ini ya, untuk mengungkapkan orang ini melakukan bisnisnya bisnis apa gitu misalnya. Nah, ada saya contoh sedikit. Misalnya kangko gyosha. Nah, kangko ini pariwisata. Gyosha adalah pelaku industri. Jadi, pelaku industri pariwisata. Kemudian ada ryoko gyosha. Ryoko itu travel, perjalanan ya. Gyosha, pelaku industri travel. Kemudian ada kengsetsu gyosha. Nah, kengsetsu ini konstruksi. Bangun ya, membangun. Gyosha industri, pelaku industri. Jadi pelaku industri konstruksi. Mungkin lebih enaknya bilang kontraktor gitu ya. Nah, itu gyosha ya. Sering dirangkai dengan banyak kata-kata seperti tadi. Kemudian berikutnya adalah kata yogisha. Yogisha itu artinya tersangka ya. Jadi ini konteksnya kriminal. Ya mungkin agak jarang tapi saya kasih tahu aja nggak apa-apa ya. Saya sampaikan aja nggak apa-apa. Yogisha itu artinya tersangka ya. Oke. Contoh kalimat gampang saja. Keisatsu ga yogisha o tsukamaeta. Keisatsu ga yogisha o tsukamaeta. Si polisi sudah menangkap si tersangka. Nah, kayak gitu ya. Oke, terakhir ini untuk kata untuk ongyomi yang sha. Ada dua kata ya. Sekaligus saya kasih hongyakusha dan tsuyakusha. Oke. Hongyaku dan tsuyaku itu sama artinya adalah menerjemahkan. Bedanya, hongyaku adalah menerjemahkan dalam bentuk tulisan. Translate. Sementara tsuyaku itu adalah menerjemahkan secara lisan. Interpret. Nah, adanya kanji sha berarti membuat mereka jadi orangnya ya, orang yang mentranslate. Jadi ini. Hongyakusha adalah translator. Kemudian tsuyakusha adalah interpreter. Sama-sama menerjemah, cuma beda tulisan dan lisan. Nah, itu ya. Itu tadi hongyakusha dan tsuyakusha. Nah, itu tadi gini ya, beberapa kata yang bisa dibentuk dengan kanji mono ini dalam ongyomi yang bacaannya sha. Oke, sekarang adalah kata-kata di mana bunyi sha ini berubah menjadi ja. Ya. Cirinya hampir semuanya begini. Sebelum bunyi ja itu ada bunyi en-nya dulu. Misalnya pada kata apa? Kanja. Ya. Kanja itu artinya pasien. Nah, kan ada bunyi en ya dari silabel kangnya. Kang kemudian ja. Ada bunyi eng-nya. Jadi bunyinya berubah jadi ja. Kanja itu artinya pasien. Dan tadi dokter masih ingat dari yang pertama saya mention isha.
Isha dokter, kanja pasien, ya. Oke. Kemudian ada kata lain misalnya apa? Yang mungkin paling familiar. Ninja. Ninja itu kanji ninnya, nin itu ya. Ninnya ini adalah artinya ini. Mengendap-endap. Stealth. Jadi ninja adalah orang ya, dari sha-nya jadi ja, orang yang mengendap-endap. Makanya ninja seperti itu kan. Jadi ninja itu salah satu kata yang merubah bunyi ini ya, sha jadi ja. Oke, itu tadi ya dua kata mungkin yang paling sering dipakai menggunakan bunyi ja-nya. Berikutnya adalah kata yang dia menggunakan pasangannya mono ya. Jadi yang tadi pakai onyomi semua, sekarang pakai kunyominya. Tapi ada beberapa kata yang seperti itu ya. Misalnya gini, kata wakamono. Nah, wakamono ini gabungan dari kunyomi dan kunyomi ya. Wakamono itu artinya adalah pemuda, orang muda ya. Wakai dari kata sifat i ya, muda. Wakamono, jadi pemuda. Tapi mononya, ingat ya, mononya itu yang seperti ini. Bukan mono yang lagi satu yang tadi saya bilang di awal itu. Jadi beda dia. Nah, contoh kalimat dengan kata wakamono misalnya. Sono kashu wa wakamono tachi no aida de ninki ga arimasu. Nah, itu ya. Jadi penyanyi itu terkenal atau populer di kalangan anak-anak muda. Pemuda-pemuda ya. Wakamono. Kata berikutnya adalah nama kemono. Nama kemono ini artinya apa? Orang yang males. Jadi pemalas ya. Nama kemono itu artinya pemalas ya. Misalnya siapa? Temannya Doraemon, Nobita. Nobita wa nama kemono da. Nobita itu si pemalas ya, orang yang malas gitu. Kemudian berikutnya adalah yang sering di film-film ya. Uragiri mono. Nah, uragiri mono itu artinya pengkhianat. Ya, uragiri itu berkhianat, mono itu orangnya, jadi pengkhianat ya, uragiri mono. Oke, itu mungkin kalau nonton AOT bakal sering dengar ya, atau anime lah banyak itu film-film. Oke, itu tadi untuk beberapa kata ya yang bisa pakai kanji mono ya. Mono yang ini ingat jangan sampai ketuker ya, kalau nanti misalnya JLPT bacaannya sama-sama mono tapi ketuker nanti ya. Ya, jangan gitu. Wakamono dan tabemono itu mononya beda ya. Oke, itu tadi untuk hari ini. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.